Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan juga Fajar kali ini. Gitu. Biasanya Mas Estu, kali ini gua karena kita tapping ini pas banget abis live reaction ya, Bang. Betul. Live reaction pertandingan Timnas U23 Indonesia melawan Australia U23 di Piala Asia U23. Ya, alhamdulillahnya menang nih. Alhamdulillah menang, banyak banget yang mau kita bahas. Yes. Pokoknya perubahan-perubahan yang terjadi di pertandingan ini kita acungin jempol buat Timnas Indonesia, fighting spirit dan lain-lain. Kita akan bahas di Discord. Lihat pertandingan Indonesia melawan Australia. Betul. Menang 1-0. Ya. Menurut lu apa perbedaan yang signifikan lah antara pertandingan pertama waktu melawan Qatar dan juga waktu melawan Australia dan melawan? Yang pertama adalah kalau di laga pertama, di babak pertama kita tidak bermain percaya diri, tapi di pertandingan kali ini dari sejak menit awal pertandingan kita bermain penuh percaya diri, kemudian permainannya lebih efektif, walaupun secara ball possession mungkin kita kalah ya, tapi secara taktikal, secara serangan kita lebih tajam, lebih berbahaya dibandingkan dari Australia itu, walaupun cuma satu shot on target di babak pertama dan menghasilkan 1 gol, sementara di babak kedua secara permainan kita pasti dipaksa bertahan ya. Yang gue salut adalah secara pertahanan solid banget. Terus ditambah lagi juga kecemerlangan dari Hernando Aristaryadi di bawah Mister Gawang. Ini juga menjadi kredit tersendiri. Ya gue sih nilainya Rido ataupun Nando adalah layak menjadi man of the match lagi ini. Plus Nathan. Nathan juga menjadi penyeimbang yang oke banget di lini tengah. Ini benar-benar menjadi kunci permainan juga dari para pemain kita. Jadi secara garis besar gue salut apa yang dilakukan sama pemain, benar-benar membuktikan seperti ketika mereka menang lawan Vietnam waktu di Piala Asia Senior ya waktu itu. Betul. Nah sekarang kan tantangannya terakhir lawan Yordania. Apa yang mesti dikembangin lagi dari permainan untuk di timnas kita sekarang? Yang pasti kan memang kalau secara pertahanan kita sudah diuji sama tim dengan berprestasi. Sampai Hernando terakhir kayak gini. Benar. Lawan tim Timur Tengah akan lebih sulit adalah dari sisi strength-nya. Itu yang akan mungkin akan cukup menyulitkan. Tapi kalau secara garis besar permainan, gue rasa Yordan pun walaupun di secara tim seniornya juga oke sekarang ya. Kemarin kan mereka final kan. Juga lagi berkembang Yordania. Tapi secara tim U23-nya gue rasa nggak beda jauh dengan Australia. Ketika kita bisa mengalahkan Australia, lawan Yordania pun bisa gitu harusnya. Dan kesempatan kita akan sangat besar karena Australia lawannya Qatar. Ini untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Australia lawannya Qatar. Jadi kalau misalkan kansnya tuh kalaupun imbang, kita masih akan bersaing dengan Australia ataupun Qatar sendiri. Kita masih nunggu ya. Hasilnya Qatar berapa? Udah ada yang dapat belum? Qatar malam ya. Ya mudah-mudahan aja hasilnya imbang juga nih Qatar sama Yordania. Jadi kans kita untuk lolos ke babak kedua cukup meraih hasil imbang lawan Yordania. Betul. Nah, yang dari pertandingan kemarin juga yang lumayan beda itu penampilan dari Marcelino Ferdinand. Iya, dari waktu lawan Qatar, perannya bisa dibilang nggak terlalu kelihatan. Apalagi setelah Ivar Jenner cedera, jadi fungsi dia agak sedikit berbeda nih. Dia perannya harus beda lagi dengan strategi yang terpaksa main 10 pemain bahkan sampai 9 pemain, jadi dia nggak leluasa juga kan buat ikut bantu serangan. Nah tapi di pertandingan lawan Australia ini khususnya babak pertama 20 menit terakhir sebelum selesai itu kelihatan tuh dia lebih tenang, dia bisa ngotak-ngatik beberapa pemain, bahkan hampir nerobos hampir kotak penalti sendirian dijaga 5 pemain. Sayangnya nggak ada striker kita yang positioning tanpa bolanya yang kurang baik. Jadi nggak bisa jadi gol, tapi penampilan dia menurut lo di pertandingan lawan Australia kemarin gimana Bang? Lebih baik dan lebih hidup ya dibandingkan dengan laga pertama. Bagaimana dia punya peran penting tadi untuk bisa memecah konsentrasi lawan ya. Walaupun tadi Rafael Struijk juga beberapa kali memang kebanyakan dia tuh tipikalnya tuh memang striker sayap ya, pemain sayap gitu loh. Jadi bukan sebagai target man. Jadi memang pergerakannya selalu dari sisi sayap, selalu dari sisi luar gitu. Jadi kita sebenarnya ini kekurangan target man sebenarnya. Tapi gue nggak tahu ya, ini juga bagian dari strategi STY memang tidak mematok seorang target man sebenarnya. Dia menginginkan striker yang punya mobilitas tinggi, yang bisa mengeksplorasi seluruh area pertahanan lawan sehingga lawan tuh konsentrasinya terpecah dan tidak gampang untuk bisa mengantisipasi serangan kita. Kalau gue sih ngeliat maksudnya STY kenapa memasang Struijk dan begitu mengandalkan Struijk ya itu. Jadi ada muncul dari para pemain sayap ataupun dari second line nanti untuk menjadi salah satu opsi solusi untuk bisa mencetak gol. Salah satunya Marcelino Ferdinand. Cuma tadi memang beberapa momen dia
kalau menurut gua terlalu lama. Justru sih. tadi out of position. Iya. Kebanyakan out of position karena ketika sayapnya lagi mencoba untuk mengirimkan bola, nggak ada targetnya, iya, nggak ada striker. Jadi memang itu yang dibutuhkan kita. Terkadang sayap-sayap ini sudah bekerja cukup bagus nih. Pas sudah nyampe sepertiga pertama, dia bingung lagi, akhirnya narik bola lagi. Betul. Akhirnya kalau nggak lari ke tengah, ya akhirnya ujung-ujungnya jadi bola out atau bola corner gitu. Ya itulah sayangnya juga kan Ramadan Sananta kemarin kena kartu merah langsung. Dan sosok striker real number 9 itu sebenarnya kan kalau di antara beberapa striker lain adanya di Ramadan Sananta. Kalau Picaraka pun sebenarnya dia posturnya number 9 tapi sering bermainnya enggak gitu. Lebih sering false 9, lebih turun. Bahkan dia ibaratnya kayak kalau Benzema itu jadi dia mantul bola aja gitu. Jadi striker mantul bola gitu. Nah, sedangkan strike bedanya lagi dia handling bolanya bagus. Dia ibaratnya bisa fightingnya bagus, fighting spiritnya bagus, tapi ya itu kadang body balance-nya masih agak kurang. Betul. Jadi kadang gampang kerebut bolanya. Padahal dia punya shooting yang bagus, punya insting mencetak gol lumayan bagus sebenarnya. Lumayan bagus, cuma memang secara ketajaman memang sekarang memang dia masih dipertanyakan ya, karena di level senior juga sulit mencetak gol, di U23 juga belum mencetak gol lagi kan. Apalagi di uji coba juga kemarin nyetak gol juga Komang Teguh malah sama Witan gitu loh. Ya berarti kan memang Rafael Struijk ini fungsinya memang mungkin difungsikan sebagai fungsi utamanya bukan untuk mencetak gol sebenarnya. Tapi mengganggu biar pertahanan lawan, biar yang lainnya yang dari second line ataupun sayap bisa menjadi pencetak gol kita gitu. Nah, selain itu ya kita ada Witan. Ya. Menurut lo gimana penampilan Witan sepanjang 2 pertandingan ini? Kalau menurut gua jujur masih kurang perannya, kurang terlihat. Beda sama Marcelino yang ada improvement di pertandingan Qatar dan juga Australia. Sementara Witan masih belum kelihatan nih. Bang, menurut lu gimana? Ya, Witan memang bisa dibilang adalah salah satu pemain yang masih on off ya. Kalau dilihat berkaca dari pertandingan laga pertama dengan ini justru memang lebih baik. Ya, bisa dibilang secara permainan dia gitu loh. Cuma memang beberapa kali dia masih kesulitan. Dia kan tipikal pemain yang cepat. Bola-bola terhadap dia juga ada umpan terobosan tapi terlalu jauh gitu loh. Kadang-kadang juga kerjasama dengan pemain lainnya masih belum berjalan dengan mulus. Sebenarnya apa yang coba dia lakukan menyisir dari sisi sayap beberapa kali mengganggu pertahanan lawan juga sudah lumayan berjalan baik ya. Bahkan dia beberapa kali menjadi salah satu pemain yang cukup banyak dijatuhkan lawan juga. Ya tapi memang secara performa ini masih butuh improvement lagi dari Witan. Nah, ada juga Fajar Faturrahman, terus juga ada Kelly Troyer yang menurut gua benar-benar bisa jadi pembeda di pertandingan lawan Australia khususnya babak pertama karena speed mereka lumayan oke. Walaupun bukan tipe karena emang posisi aslinya dia kan bukan back sayap ya Fajar ya. Tapi emang nggak terlalu yang naik turun gitu tapi peran dia cukup penting terutama Kelly ya. Kelly juga lumayan bikin perubahan gitu. Iya, apalagi mereka lumayan banyak mengisi sisi tengah juga tadi ya. Bagaimana peran mereka juga ini mungkin kenapa banyak sekali pemain-pemain cepat yang ditaruh sama ST di laga kali ini. Ini juga ngeliat dari lawannya juga ya. Bagaimana lawannya juga bisa dieksploitasi sama pemain-pemain cepat, makanya banyak banget. Bingung sebenarnya tadi pertahanan Australia. Ketika si Witan lari, James Kelly Troyer lari, masih ada lagi Marcelo Ferdinand, masih ada lagi Fajar Faturrahman. Jadi bingung juga, belum lagi muncul Pratama Arhan gitu loh ya. Ini memang menjadi opsi yang bagus ya, strategi yang tepat memang sudah diterapkan Coach STY dan para pemainnya bisa menjalankan itu dengan baik gitu loh. Dan ini memang prediksi gue harusnya Fajar itu selalu menjadi pilihan utama harusnya. Nggak tahu ya nanti ketika lawan Jordania mungkin akan ada pendekatan yang berbeda lagi, tapi kalau gue melihat perbandingan di laga pertama dengan laga kedua, gue rasa ini harusnya menjadi starting 11 yang baku plus nanti Justin Hubner mungkin akan main dari laga pertama. Nah selanjutnya kita ada lawan Jordan. Lu pasti merhatiin lah beberapa kekuatan Jordan ataupun itu menurut lu seberapa besar kans kita buat menang di laga lawan Jordan ntar? Kalau bicara Jordan ini sama kayak dua lawan kita ya. Dia udah punya pengalaman. Dia adalah salah satu tim yang nggak pernah absen di putaran final sejak ajang ini digelar 2013. Kemudian peringkat terbaiknya itu, prestasi terbaik dia adalah peringkat ketiga waktu itu. Dia bisa mencapai Piala Asia U23 ini. Cuma kalau dari secara track record kemarin pun di Piala Asia terakhir mereka nggak lolos fase grup. Jadi sebenarnya memang kalau dilihat dari kansnya kita cukup besar juga masih bisa untuk memenangkan pertandingan lawan Yordania. Gue rasa tinggal bagaimana anak-anak ini kembali mulai muncul lagi kepercayaan dirinya untuk bisa meraih kemenangan lawan Yordania. Kansnya sih sebenarnya kalau dari para pemainnya juga yang didatangkan
bahkan kalau gue nggak salah cuma satu doang ya di squad mereka yang pernah mendapatkan caps pemain timnas senior gitu loh. Jadi kan secara level internasional untuk seniornya masih kalah sama kita, bisa dibilang gitu. Tapi memang kalau namanya Yordania ya mungkin kompetisinya mereka lebih baik, kulturnya juga lebih oke di sana, secara gennya juga genetiknya juga mereka lebih strength gitu. Tapi secara garis besar gue rasa kalau dari kualitas permainan gue rasa kita harusnya bisa memenangkan pertandingan lagi sih lawan Yordania. Ya itu sih gue sepakat juga. Itu dia tadi scorer pembahasan kita tentang pertandingan Indonesia di 2 pertandingan awal atau 2 pertandingan di fase grup Piala Asia U23. Yang gue salut udah pasti tentang pertahanan. Pertahanan kita solid banget di 2 pertandingan, terutama di lawan Australia digempur habis-habisan tapi tetap solid. Hernando juga konsisten, keren banget. Tambah lagi save penaltinya. Itu momen penting banget tuh di pertandingan lawan Australia. Kalau itu gol mungkin beda banget. Beda banget kejadiannya. Mungkin beda, skornya bisa kebalik tuh. Tapi dengan save-nya Hernando ngerubah jalannya pertandingan, kepercayaan diri pemain juga nambah lagi. Tambah lagi nggak lama dari itu kita cetak gol. Itu udah pasti bikin PD kita lebih ini lagi. Ya mungkin emang dari serang. Lini serang masih ada PR. Sama satu transisi ketika kita mau serangan balik. Beda kan ketika Australia mau serangan balik, udah ada 5 pemain tuh udah dengan cepat gitu. Beriringan gitu. Jadi opsi buat diopernya banyak. Ketika kita satu lari yang satu masih di belakang. Walaupun kadang ada 3 pemain atau 2 pemain pilihan, akurasinya yang kurang baik gitu. Iya itu transisi itu salah satu juga yang mungkin harus diperbaiki sama pemain kita ya. Walaupun kemarin kondisinya lawan Qatar, kemudian sekarang itu kalau gue lihat memang transisi dari transisi positif ya dari negatif ke dari bertahan ke menyerang itu memang kita masih perlu perbaikan sih, karena terkadang kita dapat bola kita bingung mau kemana. Itu yang masih harus menjadi PR ya, karena biar bagaimanapun skema serangan balik ini harus bisa dimanfaatkan betul dengan kualitas pemain yang kita miliki ya, harus bisa dimaksimalkan, harus udah punya otomatisasi sih. Gue yakin sih harusnya ini udah dilatih ya sebenarnya sama Coach Sintayong. Ketika ini bola lo dapat, lo harus lari kemana, siapa yang muncul, siapa yang lari gitu loh. Cuma itu nggak berjalan dengan baik. Tadi beberapa kali mungkin banyak banget kesempatan dari situ. Bahkan yang terakhir tadi sayangnya umpan silangnya itu terlalu kencang. Karena kita pemain kita punya speed sebenarnya. Jadi itu sebenarnya menjadi keunggulan banget itu buat kita gitu. Iya, buat strategi serangan balik cepat tuh benar-benar kita punya kelebihan di situ. Cuma masalahnya kematangan dalam melakukan transisi itu yang masih belum kita perlihatkan. Itu sih. Ya itu dia tadi scorer semoga nanti, tapi terakhir nih menurut gue harus ditanyakan sekarang. Jadi dengan penampilan 2 pertandingan ini STY tahan ini. Tahan sih kayaknya. Ini ya karena kalau lolos ke babak berikutnya udah pasti tahan lah. Udah pasti bertahan dia. Udah pasti bertahan. Kalaupun enggak kan Pak Erick juga udah bilang, pokoknya kejar dulu prestasinya. Kalau nggak dapat kan masih ada kekeluargaannya. Berarti itu udah kode-kode sebenarnya. Yang penting kan dari sisi profesionalitasnya udah. Dari motivasi kejar dulu gitu loh. Itu dia scorer. Kita juga setuju lah STY oke kok main. Ya kasih kesempatan lah. Kesempatan lagi lah. Jangan bilang nih channel anti STY. Enggak. Lokal pride ya? Iya lokal pride. Itu baru sekali nih muncul sama Bang Rais. Gue harus klarifikasi enggak. Iya. Kita netral. Capek juga ya. Itu dia, terima kasih scorer sekali lagi yang buat udah nonton. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube Skor Indonesia buat update-update berita Timnas Indonesia, Liga 1 dan juga sepak bola Eropa lainnya hanya di channel YouTube Skor Indonesia. Gua Fajar Zulfahmi pamit. Gua Retnan. Sampai jumpa lagi. Bye.